Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Mazanah Timur Tengah ini kita akan bahas tentang minyak bumi dan ekonomi Timur Tengah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah pakar ekonomi Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Mahfud Siddiq MSc. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mahfud? Baik sekali. Baik. Pemirsa, minyak bumi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita selalu bersentuhan dengan minyak bumi, terutama saat menggunakan alat-alat transportasi dan teknologi. Bahkan minyak bumi dikenal dengan istilah emas hitam atau the black gold. Nah, kalau kita lihat data berbagai lembaga internasional seperti IMF, kemudian ADB dan WTO dan lain-lain, tercatat bahwa harga minyak dunia itu pada Oktober 2019 mencapai US dollar 68,33 per barel pada 2018. Lalu pada 2019 menurun menjadi 61,78 US dollar per barel dan terus turun pada 2020 diproyeksikan menjadi 57,94 US dollar per barel. Ada beberapa patokan harga minyak dunia seperti UK Brent, kemudian West Texas Intermediate, Dubai Vate dan lain-lain. Nah, sedangkan Pak Mahfud, kawasan Timur Tengah itu kan tidak bisa dilepaskan dari minyak bumi ya Pak ya. Bahkan tahun 2017 itu sempat terjun ke angka US dollar 45,52 barel per barel. Nah, pendapat Bapak terhadap fluktuasi harga minyak dunia ini bagaimana Pak? Dampaknya bagi perekonomian negara-negara Timur Tengah? Negara-negara, terutama negara yang dikenal dengan OECD, Organization Economic Cooperation and Development, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, kemudian Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara itu ada yang penghasil minyak, tapi sebagian besar itu adalah konsumen minyak. Dengan fluktuasi harga minyak yang naik turun secara drastis, maka mereka melakukan yang dikenal dengan research and development. Dan berbagai upaya sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga ketergantungan akan minyak bumi itu untuk ke depan itu makin menurun, ya, khususnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kira-kira 10 tahun yang akan datang itu akan sudah mulai dikomersialkan, yaitu kendaraan bermotor yang digerakkan oleh minyak bumi, oleh listrik atau biofuel, ya kan, dari kelapa sawit dan sebagainya. Jadi ada alternatif, ada substitusi. Tentunya akan punya dampak terhadap masa depan harga minyak. Akan tetapi bagaimanapun juga sumber energi minyak, batu bara dan sebagainya masih diperlukan di berbagai penjuru dunia. Nggak bisa shifting langsung. Nah, Iran itu memiliki cadangan minyak yang luar biasa, sedikit di bawah Saudi Arabia, yaitu kira-kira produksinya itu 4.500.000 barel per hari. Bandingkan dengan Indonesia yang cuma pada kisaran 800.000 barel per hari. Jadi dia sebenarnya punya kekuatan ekonomi. Tapi Iran itu lebih dari 3 dekade, lebih dari 30 tahun itu mengalami embargo yang dimotori oleh Amerika Serikat, sehingga ekonominya benar-benar terpuruk. Akan tetapi negara itu telah membuktikan survival, ya, walaupun di embargo sedemikian rupa, ya, karena dia punya kekuatan ekonomi sumber alam. Yang kedua, penduduk Iran menyadari keadaan yang tertekan itu, sehingga mereka mengembangkan teknologi. Kemudian juga membangun SDM yang luar biasa, sehingga Iran itu salah satunya adalah pusat daripada pengembangan teknologi termasuk nuklir, ya, itu Iran.
Tapi ekonominya juga tidak beruntung karena ya itu dapat tekanan dari Amerika, yaitu masalah geopolitik yang tadi yang pada sesi yang sebelumnya itu saya sampaikan. Kemudian Turki itu tidak punya cadangan minyak ya seperti Iran, ya kan? Tapi penduduknya kurang lebih sama. Turki itu penduduknya pada kisaran 78 juta. Iran itu 81 juta, jadi kurang lebih sama. Nah, Turki itu karena sering gesekan dengan Uni Eropa, nah juga mengalami kemudahan-kemudahan di bidang ekonomi. Kira-kira pada kisaran 5 tahun terakhir, ya. Jadi tingkat penganggurannya tinggi. Kira-kira pada kisaran 13% sampai 15%. Itu termasuk tinggi. Indonesia kira-kira kisaran mungkin 7%, ya kan? Jadi itu lumayan tinggi. Kemudian juga sempat terjerat kemudahan ekonomi. Ya 3 tahun, 4 tahun terakhir ya. Tapi sekarang ini sudah mulai recover. Itu Turki. Akan tetapi ya misalnya ketidakberuntungan tetap ada. Tapi itu tidak dialami oleh Turki saja. Dengan adanya virus corona, ya, ini akan melanda seluruh dunia. Ya itu jadi Turki juga tidak bisa berharap untuk tumbuh yang seperti yang diharapkan. Jadi dua-dua negara ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Ya, kalau Iran ini udah kira-kira lebih dari 30 tahun, ekonominya rontok. Tapi SDM-nya karena adanya kerontokan di bidang ekonomi itu SDM-nya maju, ya itu. Nah Turki ada keuntungan walaupun dia bukan negara produsen minyak, ya kan? Tapi dia punya kekuatan ekonomi yang lain, ya kan? Letak geografisnya sangat strategis, ya perbatasan Eropa dan Asia. Kemudian alamnya indah, sehingga Turki itu dari waktu ke waktu menjadi tourism destination. Istanbul, ya, Ankara, dan sebagainya, Selat Bosporus dan sebagainya. Jadi dia punya sumber kekuatan ekonomi juga, ya kan? Nah itu kira-kira gambaran kedua negara itu. Nah mayoritas daripada penduduk Turki itu adalah Muslim, ya. Tapi Muslim yang moderat. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan lagi Pak Mahfuz Siddiq tentang kebijakan politik negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, dan kemudian itu juga berdampak pada negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Iran misalnya yang mengekspor minyak, termasuk juga kepada Turki yang memang sering mengalami gesekan politik dengan Uni Eropa meskipun bukan pengekspor minyak. Penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Mahfuz Siddiq. Kita masih akan melanjutkan dialog ini, tetaplah di Tawaf TV.